Yesus hanya seorang utusan menurut Alkitab. Sudah berapa sering kita mendengar ketololan kaum muslim yang mempertanyakan mengapa umat Kristen menyembah Yesus yang jelas-jelas hanyalah seorang utusan. Beberapa ayat Alkitab pun dicomot untuk membuktikan argumentasi mereka. Adapun ayat-ayat yang sering dipakai adalah sebagai berikut. Yohanes 11 ayat 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Yohanes 12 ayat 44. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tentunya masih banyak lagi ayat-ayat Alkitab lainnya yang mereka comot. Namun ketika mereka balik ditanya, tunjukkan ayat Alkitab yang menyatakan kalau Yesus hanyalah seorang utusan. Perhatikan kata hanyalah ini. Mereka kelabakan mencarinya dan akhirnya harus mengakui bahwa tidak ada satupun ayat Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus hanyalah seorang utusan. Kata hanyalah yang dipakai kaum muslim merupakan ilmu cocoklogi yang sudah biasa mereka terapkan dalam mengartikan kitab dongeng mereka. Dalam video saya yang berjudul Ilmu Cocoklogi dalam Islam dan Pemalsuan Ayat-ayat Quran, Anda akan melihat bagaimana kata-kata yang sebenarnya tidak ada dalam bahasa aslinya Quran, kemudian ditimbulkan dalam terjemahannya. Mengapa demikian? Karena kalau ilmu cocoklogi itu tidak dipakai, maka akan terbukti bahwa Quran hanyalah kitab dongeng yang penuh dengan kontradiksi. Seperti sudah saya katakan berkali-kali bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini bukan untuk menjadi Tuhan, karena Dia sudah Tuhan semenjak awal, namun untuk menjadi manusia sejati, yang bisa sedih, takut, marah dan sebagainya, namun sempurna, tidak berdosa, sehingga bisa mati di salib untuk menebus dosa manusia. Lalu setelah kebingungan mencari pembenaran dari kata hanya, maka mereka biasanya menyerang balik dengan mengatakan bahwa yang diutus dan yang mengutus tidak mungkin sama. Beginilah kalau otak manusia yang sudah mempercayai kitab dongeng sebagai kitab suci, segala sesuatu dimutlakan dan harus sesuai dengan keinginan mereka. Coba saja kalau mereka sudah belajar tentang sejarah Indonesia saja, maka kita bisa melihat apa yang terjadi dalam Kabinet Sultan Syahrir. Dalam Kabinet Sultan Syahrir, selain menjadi Perdana Menteri, Sultan Syahrir juga merangkap jabatan sebagai Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri. Kalau seorang manusia mampu merangkap jabatan, lalu mengapa Tuhan yang Maha Kuasa tidak mungkin merangkap jabatan? Kalau seorang manusia bisa mengutus dirinya sendiri, lalu apa menjadi mustahil untuk Tuhan mengutus dirinya sendiri? Apakah dengan demikian Tuhan yang Maha Kuasa tersebut tidak mungkin menjelma menjadi manusia? Dari sini jelas sudah kalau kaum muslim telah mencomot ayat Alkitab untuk membuktikan klaim mereka. Dan ini berarti mereka percaya dengan kebenaran ayat Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus adalah seorang utusan.
Dan tentunya adalah mereka juga harus percaya apa yang dikatakan dalam Alkitab yang membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak mungkin mereka percaya bahwa Yesus adalah utusan yang memang benar berdasarkan ayat Alkitab, namun menolak kalau Yesus adalah Tuhan berdasarkan bukti dari sumber yang sama. Untuk itu mari kita lihat 5 bukti di mana Alkitab telah membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan sebagai berikut. 1. Yesus melakukan mujizat yang hanya Tuhan bisa melakukan. 2. Yesus mempunyai kuasa yang hanya dimiliki oleh Tuhan. 3. Yesus tidak pernah menolak ketika dirinya disembah. 4. Para saksi mata menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan atau mengaku sebagai Tuhan. 5. Pengakuan Yesus sendiri bahwa dirinya adalah Tuhan. Mari kita lihat satu persatu bukti-bukti di atas yang membuktikan bahwa Yesus bukan hanya seorang utusan nabi saja, tapi juga merupakan Tuhan. Yesus melakukan mujizat yang hanya Tuhan bisa melakukan. Lukas 8 ayat 54. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Ayat di atas mengkisahkan tentang bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. Tidak ada satu orang pun yang berkuasa, yang lain harus meminta doa terlebih dahulu untuk membangkitkan orang mati ataupun dirinya sendiri. Lukas 5 ayat 24. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Masih banyak lagi mujizat yang Yesus sudah lakukan. Seperti Yesus bangkit dari kematiannya, Yesus berjalan di atas air, Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus mempunyai kuasa yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yohanes 2 ayat 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Yohanes 16 ayat 30. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus tidak pernah menolak ketika dirinya disembah oleh orang Majus. Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia oleh murid-muridnya. Matius 14 ayat 32 dan 33. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Matius 28 ayat 16 dan 17. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Oleh semua makhluk di surga dan di bumi termasuk malaikat.
Wahyu 5 ayat 13 dan 14. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya, berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba, adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah oleh setan. Markus 5 ayat 6 dan 7. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Para saksi mata menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan atau mengaku sebagai Tuhan. Yohanes 10 ayat 30-33. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Markus 2 ayat 7. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Pengakuan Yesus sendiri bahwa dirinya adalah Tuhan. Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Siapakah yang awal dan akhir? Baik umat Kristen maupun kaum Muslim sama-sama percaya bahwa yang awal dan yang akhir adalah Tuhan Allah sendiri. Yohanes 8 ayat 58 dan 59. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Pengakuan dari Yesus yang sangat berkuasa. Selain Yesus mengatakan bahwa Yesus sudah ada sebelum Abraham ada, di sana juga dipakai kata-kata yang sama ketika Allah menyatakan dirinya. Kata-kata aku telah ada sebenarnya berbunyi I am, kata-kata yang sama ketika Allah menyatakan dirinya pada Musa. Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Dari bukti-bukti di atas yang diambil dari sumber yang sama sudah jelas bahwa Yesus bukan hanya seorang utusan namun dia juga merupakan Tuhan. Bahkan orang Yahudi yang hidup pada saat itu pun di daerah yang sama dan berbicara bahasa yang sama pun mengakui bahwa Yesus sudah mengklaim dirinya sebagai Tuhan Allah.
Namun sayangnya kaum muslim ternyata lebih percaya pada kesaksian orang yang hidup 600 tahun setelah kejadian, di daerah yang jauh dari tempat kejadian, dan berbicara menggunakan bahasa yang berbeda. Kalau saja kaum muslim mempunyai logika yang sehat, maka klaim mereka di atas tidak akan pernah mereka lontarkan. Namun sayangnya, seperti sudah saya buktikan sebelumnya, kaum muslim adalah kaum yang percaya kitab dongeng sebagai kitab suci. Lalu apakah kita menjadi heran bila mereka membatasi kemampuan Tuhan mereka sendiri?